Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oh jagalah. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat berhasil. Angan yang teruruk jadi malu terpurau. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi melawan hati, dirimu disegani. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, iman Allah kian jauh. Jagalah, 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 galah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Keren sekali penampilan nasyid dari SMK Negeri 1 Banjar ini. Sangat mendominasi ya, suara-suaranya ada banyak. Lalu suaranya itu sangat merdu. Jadi bisalah, karena prestasi mereka itu sudah sampai di tingkat provinsi. Jadi selamat untuk kalian yang sudah menang di provinsi, membawa nama baik SMK Negeri 1 Banjar ini. Oke, sebelumnya kita opening terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cuti, Jujur dan Inovatif. Podcast kebanggaan SMK Negeri 1 Banjar. Satu suara, sejuta prestasi. Sebelum kita memasuki episode kali ini, baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sani Akmalia Syaputri yang akan memandu episode kali ini. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya. Boleh dong kita perkenalkan nama kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Farid Haridi. Bersama 3 rekan saya, yaitu ada saya Wildan Gumelar, saya Agung Mulyana Fikri, saya Rizky Bais Munawar. Di sini kami mengucapkan terima kasih banyak karena kami sudah diundang ke podcast ini. Iya, kami juga
mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke episode kali ini, saya mau sapa-sapa dulu nih sahabat Junti. Oke, siap? Siap. Sahabat Junti, OTW Gasket! Oke nih, saya mau tanya-tanya nih sama kalian kan, siapa sih ide pertama yang menciptakan kayak kalian itu dalam satu grup ini, kayak ada beatbox, tadi tuh kayak ada yang bernyanyinya, terus ada yang suara satu suara dua. Nah itu yang memiliki ide seperti itu siapa? Jadi yang paling pertama memiliki idenya itu ada di Agung. Oh oke. Jadi dia yang memiliki ide, kamu harus ada suara beatbox, kamu harus ada suara bass, kamu jadi vokal utama. Oke. Terus Agung bilang, saya jadi suara pembantu aja. Oke, iya baik. Jadi bisa jelaskan? Jadi awalnya tuh saya mencari referensi dulu di Oke. YouTube gitu. Iya betul. Jadi harus mencari referensi, sedangkan di YouTube kan tidak banyak referensi yang bisa diambil gitu. Iya betul. Jadi kita harus Mencari senantiasa lagi. mencari lagi, harus mengulik sendiri Iya. gitu, biar suasananya kan, kalau lagu Jagalah Hati itu suasananya lebih adem Iya, gitu betul. suasananya. Jadi kita lebih membuat lebih asik lagi Iya. supaya pembawaannya lebih menarik. Jadi kita itu membuat hal yang baru. Jadi Iya. biar yang penonton itu gak bosan gitu, Iya, apalagi dengan lagu yang kalian bawakan. Iya. Oke. Jadi nih kalian kan udah kayak ke tingkat provinsi, bahkan kalian itu menang dalam tingkat provinsi tersebut. Nah, jadi gimana sih persiapan kalian, prepare kalian sebelum kalian kayak manggung di mana-mana? Pasti kan kalian itu ada nervous yang pertama Iya. ya kan? Pasti nervous itu pasti. Ya, itu gimana sih tipsnya? Apalagi kan kayak yang tadi yang beatbox. Kalau misalkan gak tahu tenggorokannya itu gimana gitu. Terus tadi tuh kayak misalkan apalagi kalau misalkan udah klop banget nih ya kan, pasti kalian itu kayak udah satu hati, kalian lirik-lirikan sedikit juga pengen ketawa bawaannya. Nah, Sudah seperti istri. itu bagaimana? Jadi yang paling pertama itu latihan. Kami kan sebelum kita masuk ke tingkat provinsi, Iya. kita itu sebelumnya mengikuti tingkat kota. Iya betul. Nah, untuk persiapan tingkat kota itu hampir 1 bulan. Iya, Kita latihan sangat hampir 1 niat bulan. sekali. Sangat niat sekali Niat itu banget ya. itu ya. Iya, Sampai banget banget. sampai beatbox aja sampai sakit tumbang Oke, gitu, tumbang saking sering sebelum- latihan. Iya betul. Soalnya yang lain pada belajar gitu, kita Dispen. terdispen Oke. gitu, hampir 1 bulan. Terus kita itu cara mengatasi agar kita tidak nervous itu yang pertama kita harus percaya diri terlebih dahulu Iya, gitu. betul. Soalnya kalau kita nggak percaya diri ya pasti itu Iya. nervous. Iya betul. Ya. Itu. Terus lalu gimana kalau misalkan apalagi nih pada saat lomba kan, Ya. kalau misalkan agar mencairkan suasana kita itu suka bercanda gurau seperti itu. Nah apalagi pas pada saat kalian tampil nih, pasti pernah dong kalau misalkan ada kesalahan sedikit aja kalian suka gini lirik-lirik. Nah apa sih yang bisa membuat kalian itu tidak tertawa pada saat tampil? Pasti kan kalau dalam hati itu kayak udah getat banget nih mau ketawa nih. Nah itu gimana? Karena ya pada dasarnya kalau tampil itu kan langsung depannya tuh langsung umum. Iya Jadi betul sekali. hati kita teh gak bisa tertawa gitu. Meskipun mau mau. selucu apa juga pasti gak bisa tertawa karena saking tegangnya. Ya oke. Jadi karena kita latihan terus sampai bosen, jadi kita Sampai bosen. ya sampai bosen Sampai bosen ya, sampai bosen. Jadi kita bisa mengatasinya. Oke. Nah terus berbicara dengan tadi kayak tampil, kayak ketawa-ketawa, udah sehati kalian itu udah klop banget. Nah apa sih tujuan nasib di ekstrakurikuler kesenian ini? Tujuannya? Jadi tujuannya itu agar semua orang itu kan masjid itu dominannya itu ke Islami ya. Iya betul Nah, sekali. jadi orang-orang itu bisa
menyukai tentang Islam itu enggak selalu dalam ceramah atau Iya. ini. Jadi dalam nasyid juga kan kita menyampaikan kayak tadi kita menyampaikan lagu Jaga Hati. Iya betul. Nah itu kan tentang bagaimana kita cara menjaga hati. Jadi kita juga saling Menyampaikan pesan. ya saling Iya. menyampaikan pesan. Kita memberikan ilmu kepada mereka, mereka yang menerima ilmu gitu. Iya Jadi, kayak. ya Oke. itu tujuan. Jadi biar gak bosan-bosan amat gitu ya, Iya. karena kan kalau misalkan zaman-zaman sekarang kayak ceramah. Iya. Kalau misalkan anak-anak gitu Z pasti kita tuh kayak apa sih ceramah lagi gitu kan, kayak Iya. merasa dirinya itu udah saya mah sudah baik jangan gitu. Saya mah sudah baik. Nah, jadi kalian itu menyampaikannya dari nasyid yang kalian bawakan. Nah, Iya. jadi kalian memberi ilmu kepada mereka, mereka menerima ilmu dari kalian. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nasyid itu bukan cuma beliau yang nyanyi, tapi kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana kan kalau misalkan sebelum kita membuat kayak grup kayak gini, kita itu harus memahami dulu nih latar belakangnya, apa yang akan kita hadapinya. Seperti misalkan kalian kan membawa nasyid itu ya kayak menjagalah hati. Nah, biar cara kalian meningkatkan kecintaan kalian terhadap sebuah seni dan budaya Islam itu bagaimana? Cara meningkatkan kecintaan kalian dalam seni dan budaya di Islam. Jadi cara meningkatkan kami itu ya melewati bernyanyi. Kan kita rata-rata di sini tuh dominannya lebih suka bernyanyi Oke. gitu. Jadi kita lebih di-enjoyin aja. Oke. Di-enjoyin aja. Di-enjoyin aja. Nah, terus kalau ngomong-ngomong soal nyanyi nih ya, kalian kan udah berarti kalian mencari referensi latar belakangnya karena semuanya suka pada nyanyi. Iya. Nah, oke. Lalu bagaimana kalian itu bisa tertarik kepada nasyid gitu, kayak nggak lagu-lagu galau apa gitu, dangdut. Kenapa? Pasti ada dong sejarah Islam yang membuat kalian itu kayak tersentuh, kayak oke nih, saya mau mengembangkan nasyid karena bukan cuma suara yang kita keluarkan, tapi sebuah ilmu yang kita sampaikan. Nah, jadi apa sih yang membuat kalian itu tertarik gitu kepada nasyid? Jadi awalnya itu kita tuh dikasih tahu sama pembina kami, sama pembina kesenian. Nah katanya itu cina, nanti bulan ini mau ada lomba cina. Kalian Cina, Sundanya ke bawah ya. Iya, ke bawah. Sundanya ke bawah. Cina. Awalnya mah ibu pembina kami tuh menyuruh nasyidnya itu perempuan gitu. Oke, perempuan. Laki. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin berubah pikiran, jadi Iya. pengennya laki-laki gitu. Lalu nasyidnya juga kan bukan memakai instrumen pakai musik, jadi Iya. langsung akapela, jadi Iya, langsung dari jadi- mulut. Iya gitu. betul. Jadi bukan dari sound bawaan gitu Iya, ya, dari betul. diri kalian sendiri Iya. gitu. Oke. Hmm. Oke sahabat Junti, tadi kalian sudah mendengar mengapa mereka itu suka nasyid karena mereka suka nyanyi. Lalu yang membedakan dari mereka itu tidak memakai sound bawaan, tetapi akapela ya. Akapela. Nah iya, jadi mereka itu sound yang mereka itu alami dari mulut mereka sendiri. Beatbox. Beatbox, oke. Nah, nih bagaimana sih apa saja ya kegiatan yang dilakukan nasyid SMK Negeri 1 Banjar ini? yang kita lakukan, yang pertama itu latihan vokalis. Ya, Itu betul. paling utama soalnya. Terus yang kedua latihan beatbox. Soalnya dia yang paling beatbox, soalnya Pernapasan. pernapasan, latihan Renang? pernapasan. Enggak. Iya renang. Oh, renang juga. Renang juga. Oke. Sampai renang dulu pokoknya. Terus yang ketiga itu ada suara bass. Bass. Jadi dia belajar suara rendah terus menerus. Jadi biar terbiasa gitu. Karena pada dasarnya dia sangat berbakat gitu. Suara dia kan awalnya ngebas banget. Bass banget Jadi, gitu ya. Jadi udah cocok banget Jadi jadi perlu suara bass. dipoles-poles Oh, sedikit iya, gitu. Mantap gitu. Nah, mantap pokoknya. Nah,
misalkan yang ngebas banget nih suaranya yang ini. Itu gimana sih cara latihannya? Apakah harus makan apa? Apakah harus gimana gitu? Harus olahraga apa gitu? Gimana? Mungkin di latihan pernapasan aja gitu. Latihan pernapasan, jangan makan yang berminyak gitu. Oh iya. Sama makan jahe. Ya. Jahe. Suara cikur. Oh jahe. Cikur. Oh iya Cikur kencur. Cikur. Banjar banget. Cikur ya. Kencur. Oke, makan jahe, kencur, terus latihan pernapasan. Nah, kalau misalkan yang beatbox kan nggak semua orang bisa kan. Pasti perlu misalkan beliau misalkan bisa dari kecil belajar beatbox atau enggak kamu itu punya potensi dalam hal tersebut. Nah, itu cara kamu menemukan hal itu bagaimana? Pertamanya belajar otodidak sih di Otodidak ya. ya, di YouTube. Ya, terus kayak ada idolanya juga kan. Oke. Terus biasa SMP terakhir kepake, terus sekarang Kepake lagi, alhamdulillah ya. Ekstrakurikuler kesenian kan. Kesenian. Ya, oke. Jadi menyalurkan bakat yang sudah ada. Yang ada. Ya, jadi nanti makin diasah makin melangit lah, lumayan kan dapat uang. Iya. Alhamdulillah. Terus yang lebih ekstrim dari kami itu, jadi nasid akapel ini belum ada di kesenian cabangnya. Oke, Jadi kami betul masih mengikuti sekali. di paduan suara. Gitu. Iya, betul. Jadi kami kayak pertama kali gitu. First time gitu. First time. Time banget. Iya. Kalau dilihat-lihat nih ya sahabat Junti, mereka itu sangat asik kayaknya ya, sangat humoris sekali. Gimana sih kalian itu kan dalam sebuah grup ini pasti kalian pertamanya nggak saling kenal nih, apalagi kan ada yang mungkin beda tingkat, ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, bahkan beda jurusan walaupun dalam satu ekstrakurikuler. Nah, jadi bagaimana sih kalian misalkan bisa klop banget nih, bisa sehati sama teman-teman yang ada di sini? Apakah kalian sering kumpulan bareng kah? Apa challenge kah? Apa gimana? Sering main-main aja sih, kayak bercanda-bercanda bareng. Jadi awalnya mah awalnya terpaksa latihan dulu karena buat lomba kan. Dan pas latihan itu kan gak pernah serius, itu pasti selalu ada ketawanya gitu. Jadi si ini bisa nih gitu. Iya, betul. Satu chemistry nih gitu. Jadi tim nasyid. Oke, sahabat Junti, inilah tim nasyid SMK Negeri 1 Banjar. Bukan cuma suara mereka yang bagus, akan tetapi pembawaan mereka, ilmu yang mereka berikan kepada kita semua. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih sahabat Junti, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Sahabat Junti, OTW gaskeun. Oke. Nah, kalian udah kan tadi kayak kalian tuh udah sehati, udah ngeklop banget nih, suaranya udah oke, timnya juga udah oke, lomba-lomba udah oke. Nah, cara mempersiapkan untuk tampil di acara-acara sekolah atau lomba-lomba itu gimana? Cara mempersiapkan diri kalian? Jadi kita itu ketika mempersiapkan, pertama kita berkumpul dulu, kan saling kontak dulu di Iya, di WhatsApp gitu, bikin grup gitu. Kita latihan biasa di ruang kesenian, palingan cuman ngeles-ngeles sedikit lah gitu. Pokoknya kalau misalkan latihan itu latihannya misalkan 1%, bercandanya 99%. Oke. Jadi kalau misalkan saya juga pernah ngalamin seperti itu ya, karena kalau misalkan jangan jauh-jauh deh untuk latihan kerja kelompok aja kan, kerja kelompoknya cuma berapa, misalkan 5% gitu, mainnya bercandanya 95%. Nah, tapi kalian udah benar-benar siap misalkan kalau misalkan ada event di sekolah atau gak lomba-lomba gitu, kalian sudah mempersiapkan diri untuk tampil? Sudah. Kemarin saja kami di
Acara Islam acara Miraj. Iya betul. Nah, Hamin 3 itu kita dikasih tahu kan. Iya betul. Cenah, nanti Cenah. tampil ya gitu. Iya. Oh ya, siap gitu. Latihan cuma 1 kali udah besoknya tampil. Oke, teman-teman harap dimaklum ya, soalnya kita itu tinggal di Banjar, di Jawa Barat, jadi logat-logat Sundanya itu ke bawah. Iya, kayak cenah, misalnya kayak tadi aja cikur. Nah, kalau yang nggak tahu apa itu cikur, itu adalah kencur yang ada di seblak ya. Kalau misalkan teman-teman yang sering banget makan seblak itu adalah kencur. Nah, itu adalah cikur kalau di Sunda mah gitu ya. Oke. Jadi kan tadi udah nih kalau misalkan kalian cara latihannya, terus tampilnya. Lalu lagu-lagu apa saja sih yang kalian bawakan gitu Yang untuk kita bawakan penampilan? 2, 2 lagu. Jaga Hati sama Kau di Film Madinah. Oke, karena tadi waktunya yang nggak bisa terlalu panjang banget ya, jadi kalian hanya cukup menampilkan 1 lagu aja. Itu pun sudah cukup bagi penonton. Oke, jadi apakah kalian akan mengulik-ulik lagi, mencari-cari lagi referensi lagu gitu, biar semakin banyak lagunya. Nanti kan siapa tahu kalian misalkan kalau misalkan ada rezekinya, kalian bisa misalkan diundang ke sana ke sini dan ya itu mendapatkan uang. Nah, siapa tahu kan. Jadi ada gak kepikiran kalian itu untuk menambah lagu lagi kah? Ada. Pasti ada keinginan ya, pasti ada. Jadi kalian itu kan tadi udah nih latihannya, terus kayak vokalnya, nyanyinya. Nah, apa sih manfaat grup nasyid kalian itu untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar? Manfaatnya yang pertama agar siswa-siswi SMK itu bisa juga beatbox seperti kami gitu. Soalnya kan di SMK 1 kayaknya belum ada deh ya lomba nasyid gitu kan. Betul. Nah, jadi apalagi terutama nasyidnya akapela. Nah, jadi manfaatnya bisa mengembangkan bakat-bakat siswa-siswi di sekolah kami agar bisa beatbox atau akapelanya gitu. Biar termotivasi. Jadi nanti siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar ini mencontoh kepada kalian. Siapa tahu aja kan di tahun depan atau di tahun yang akan datang sekolah kita ini mengadakan lomba nasyid gitu ya. Jadi biar lebih nasyid itu biar lebih berkembang pesat lah di era modern ini kan, karena di era sekarang itu sudah kayak mulai menghilang gitu nasyid itu. Jadi sekarang itu kegantikan dengan seperti kayak lagu-lagu pop, dangdut, nah yang kayak gitu kan. Apalagi Gen Z sekarang nih, apalagi kalau misalkan abis putus cinta, aduh galau lagi lagunya lagu galau. Nah, untuk teman-teman yang abis putus cinta boleh nih dinyanyiin sama AA ini, jagalah hati biar hati kalian itu adem. Nanti kalian bisa menjaga hati kalian lebih baik lagi. Oke. Nah, terus bagaimana sih meningkatkan kepercayaan diri kalian? Mungkin kan pasti meningkatkan kepercayaan diri itu sangat sulit ya. Apalagi kalau misalkan kitanya insecure. Nah, kalau misalkan kitanya insecure itu makin sulit kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi bagaimana kalian meningkatkan kepercayaan diri kalian? Jadi kunci yang paling utamanya tadi yaitu latihan. Soalnya meskipun kita ini juga pasti bakal masih kurang jika di latihannya itu kan, di pepatah juga berkata seperti ini, tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Jadi kunci yang paling utamanya itu ya latihannya gitu. Sama hatinya harus klop sama yang lain. Oke, jadi harus klop dulu nih ya. Terus harus sering-sering berlatih. Jangan menyepelekan misalkan lombanya deket nih, jadi kalian tuh latihannya cuman sebentar, jarang-jarang, kebanyakan bercanda. Nah, itu tuh jangan terlalu diminimalisirkan lah, jangan terlalu
disepelekan lah. Iya, jangan terlalu disepelekan lah. Pokoknya kalian tuh harus benar-benar berlatih dan terus berlatih karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Nah, terus pasti nih ya kalau misalkan udah ke provinsi lombanya, udah kemana-mana nih tampil di sekolah. Nah, pasti dong ada hal-hal yang menarik nih. Nah, hal yang menariknya itu apa sih? Kalau boleh tahu misalkan ada kejadian apa gitu yang membuat kalian tertawa atau gimana gitu, boleh tolong diceritakan. Jadi hal yang menariknya tuh waktu di provinsi gitu. Kan waktu di provinsi itu kita jarang latihan karena kondisi salah satu teman kami ada yang sakit. Iya, betul. Jadi jarang sekali latihan, bahkan cuma 1 kali 2 kali langsung provinsi, bahkan di jalan juga sering latihan. Sampai di jalan, sampai di jalan latihan. Waktu perlombaan kita itu ada yang salahnya, bukan ada banyak yang salah, bukan ada lagi banyak. Jadi kita itu semuanya udah pada ngedown gitu, udah aduh putus asa ini pasrah gitu kalau juara. Terus kita itu gini ya teman-teman, gini. Lalu kita kan sudah lomba teh langsung sholat gitu, langsung waktu adzan langsung berdoa gitu supaya mudah-mudahan minta yang terbaik ya, hasilnya yang terbaik. Lalu dari teman kita ada spoiler juara gitu. Jadi yang awalnya ngedown banget jadi kaget gitu, jadi speechless ya. Speechless. Kenapa kita kayak tadinya overthinking kan ya, yang salah nih, aduh gimana, gak bakal juara, terus dapat spoiler kayak gitu kan, kayak langsung yang bener nih, kayak masih nggak nyangka gitu. Nah terus pasti di antara kalian ini kan pasti banyak yang satu ada yang humoris lah, ada yang sering ketawa, ada yang bikin selalu menghibur. Kalau boleh tahu siapa sih yang sering menghibur di antara kalian itu? Agung. Oke, dia yang selalu menghidupkan suasana ya. Oke. Nah pada saat di provinsi nih kalau boleh tahu, perjalanan kalian itu kayak gimana sih? Mungkin ada tragedi apa gitu? Misalkan ada ketemu orang aneh lah, apalah. Alhamdulillah sih perjalanan dari kami dari Banjar ke Bandung itu lancar lah gitu. Alhamdulillah lancar. Cuman tantangannya tuh ngantuk. Soalnya ngantuk banget gitu. Sampai di Bandung itu sekitar jam 1. Terus itu tuh masih panjang soalnya kita butuh istirahat dulu gitu. Kita istirahat di masjid dulu, baru sekitar pukul 4 kita bangun sholat, pokoknya siap-siap dari sana udah pakai jubah gitu, udah siap. Kita berangkat jam 5 gitu. Nah langsung kita ke UIN, langsung ke UIN, langsung di sana gitu. Langsung di sana kita latihan lagi, cek suara lagi, prepare lagi gitu. Terus udah kita lomba. Oke. Nah pasti kan tantangan yang pertama itu adalah ngantuk ya. Ngantuk itu kayak benar-benar sebuah hal yang tidak bisa dihindari gitu ya. Kalau misalkan udah ngantuk ya mau gimana lagi gitu. Nah jadi bagaimana cara kalian mengatasi tantangan tersebut? Banyak bercanda. Bercandanya biar cair lagi, biar gak ngantuk lagi gitu. Oke. Nah terus kan tadi udah nih tantangan yang kalian hadapinya adalah ngantuk. Terus cara kalian menghadapinya itu dengan bercanda, di bawah have fun aja ya. Iya. Terus di sini itu apakah ada saran untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar ini untuk mengikuti nasyid kalian? Sarannya nih gimana gitu? Sarannya kita harus adain dulu lombanya. Nah iya betul nih. Oke teman-teman, boleh dong didengerin nih. Saran yang pertama adalah kita itu harus mengadakan lomba nasyid dulu. Ya tiba-tiba kalau latihan gini nanti buat apa gitu? Iya buat apa gitu. Contohnya nanti kita kan mau ada rejaban lagi nih. Nah bisa kan suka dalam lomba tuh. Iya betul. Adain aja gitu lomba nasyid akapela. Iya betul. Nah, biar siswa-siswi SMK 1 itu
tertarik nih. Iya, Nah, betul. gitu. Siapa tahu kan ada siswa-siswa SMK yang memendam bakatnya. Bakatnya belum terlihat, ternyata pas dia mengikuti lomba itu Jadi, ternyata wow gitu, dia memiliki bakat yang bagus, siapa tahu kan gitu. Nah, lalu apa ya pesan kamu untuk pendengar nasyid SMK Negeri 1 Banjar ini? Pesannya buat pendengar nasyid. Pesannya dari kami, kalian harus senantiasa menjaga kelestariannya. Kalian harus jangan bosan gitu mendengarkan nasyid, terutama nasyid akapela, karena kalau nasyid akapela itu lebih seru gitu dibanding nasyid yang memakai musik biasa gitu. Lalu cobalah ikuti kami supaya chemistry-nya jalan gitu. Bisa merasakan lagi. Oke. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong tadi tentang chemistry, ikutin kami. Nah, itu tuh kan apakah boleh selain ekstrakurikuler kesenian? Boleh banget. Siapa aja ya ini mas, siapa aja dibuka untuk umum gitu ya, untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar yang mau menyumbangkan bakatnya, skill nyanyinya, boleh ya ikutin tim nasyid ini. Nah, oke, bagaimana sih cara kalian itu kan kayak mendukung kelancaran kalian tim nasyid itu bagaimana? Itu kembali ke hati kita masing-masing. Jadi kesadaran diri kita bahwa kita harus membanggakan sekolah nih, kita ikutin lomba, terus kita harus harus bisa semaksimal mungkin untuk memaksimalkan penampilan tersebut gitu. Contohnya kemarin kan kita alhamdulillah tingkat kota kita juara pertama, terus tingkat provinsi juga kita alhamdulillah harapan ketiga gitu. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi kepada motivasi diri kita sendiri ya. Nah, tak terasa waktu semakin berjalan dan episode kali ini sudah hampir selesai. Oke, sebelum kita menutup episode pada kali ini, kita boleh sapa-sapa sahabat Junti terlebih dahulu. Sahabat Junti, OTW gaskeun. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktu di podcast kali ini. Saya Sani Akmalia Syaputri selaku host di episode kali ini memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengena di hati penonton. Mungkin episode kali ini hanya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.